Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini adalah sifat khas yang dimiliki oleh larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut yang dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, konsentrasi yang dimaksud di sini adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam mempelajari sifat koligatif larutan, kalian harus tahu dulu mengenai diagram PT. P di sini dari kata pressure dan T di sini dari kata temperature. Jadi diagram PT atau dikenal dengan diagram fasa adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat, yaitu fase zat padat, cair, dan gas. Nah, di sini kita lihat ada garis lurus dengan garis putus-putus. Garis lurus di sini menyatakan dia pelarut, sedangkan garis putus-putus dia menyatakan larutan. Kemudian di sini ada titik T. Titik T adalah titik triple pelarut yang menyatakan keseimbangan antara tiga fase padat, cair, dan gas. Kemudian dari T ke A di sini. Nah, di sini adalah keseimbangan antara fase padat dengan cair. Ada TB. TB di sini adalah keseimbangan antara fase cair dan gas. Kemudian ada TC dari T ke C, ya. TC di sini adalah keseimbangan antara fase padat dengan gas. Nah, di sini ada P, P0. P0 di sini adalah tekanan uap jenuh pelarut, ya. Dia berada di garis ini ya, pelarut. Kemudian ada P. P di sini adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, berada di garis titik-titik ya, dia garis larutan. Nah, di sini dari P0 ke P mengalami penurunan atau dikenal dengan penurunan tekanan uap. Di simbolnya dengan delta P. Nah, untuk mencari penurunan tekanan uap, cukup tekanan uap jenuh pelarutnya atau P0 dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Ya. Kemudian TB0. TB0 di sini adalah titik didih pelarut. Kemudian ada TB. TB di sini adalah titik didih larutannya. Ternyata di sini kan suhunya ke kanan ya. Nah, dari TB0 ke TB mengalami kenaikan suhu atau kenaikan titik didih. Makanya kita kenal di sini kenaikan titik didih. Ya, disimbolkan dengan delta TB. Delta TB itu sama dengan TB atau titik didih larutan dikurangi dengan TB0 atau titik didih pelarut. Kemudian ada TF0. TF0 di sini adalah titik beku pelarut. Kemudian ada juga TF. TF di sini adalah titik beku larutan. F ini dikata freeze atau beku ya. Nah, ternyata kalau kita lihat sini kan suhunya turun ya ke kiri, berarti suhunya turun. Berarti titik bekunya mengalami penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF ya. Delta TF itu sama dengan TF0 atau titik beku pelarutnya dikurangi dengan TF atau titik beku larutannya. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Nah, menurut Francois-Marie Raoult, besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, ini dikenal dengan hukum Raoult ya. Berarti besarnya tekanan uap larutan atau P ini akan sama dengan atau berbanding lurus dengan fraksi mol dikalikan dengan tekanan uap larutnya. Nah, contohnya di sini kita perhatikan di sini ada dua buah tabung ya, atau ini labu Erlenmeyer. Awalnya dua-duanya diisi dengan molekul air, ya. Kemudian satu ditambahkan gula. Ternyata yang ditambahkan gula tekanannya akan berkurang.
Nah, seperti kita tahu, besarnya penurunan tekanan uap itu sama dengan besarnya tekanan uap pelarut dikurangi besarnya tekanan uap larutannya. Nah, persamaan yang ini, hukum Raoult ini, kita akan substitusikan ke persamaan yang ini. Nanti si P ini kita akan ganti dengan P0 dikali X pelarut. Maka kita akan mendapatkan persamaan delta P sama dengan P0 dikurangi P0 dikali X pelarut. Nah, karena ini P0-nya sama, maka delta P sama dengan P0 dikali 1 kurangi X pelarut. Nah, seperti kita tahu, jika X pelarut ditambah dengan X telarut akan menghasilkan 1. Maka X telarut itu sama dengan 1 kurangi dengan X pelarut. Nah, si X pelarut ini karena sama dengan X telarut, kita akan ganti. Maka kita akan mendapatkan persamaan delta P sama dengan P0 dikalikan X telarut. Nah, agar lebih mudah memahaminya, kita akan coba ke contoh soal di sini. Tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg. Jika pada suhu yang sama, ke dalam 90 ml air ditambahkan urea dengan MR 60 gram per mol, tekanan uap larutan menjadi 22,84 mmHg. Tentukan yang pertama A, penurunan tekanan uap larutan, B, fraksi mol urea. Nah, di sini untuk menjawab A, kita gunakan persamaan yang ini nih, yang delta P sama dengan P0 kurangi dengan P. Di sini tekanan uap larutannya berapa? Di sini adalah 22,84. Kalau yang pelurutnya berapa? Yaitu 23,76. Maka delta P sama dengan 23,76 dikurangi 22,84. Maka hasilnya adalah 0,92 mmHg. Kemudian berapakah fraksi mol ureanya? Nah, kita menggunakan yang ini. Pertama nih, delta P sama dengan P0 dikali X telarut. Nah, maka X telarutnya, karena di sini urea ya, berarti ini yang telarutnya, maka X telarut sama dengan delta P dibagi dengan P0. Berarti X telarut sama dengan 0,92 mmHg dibagi dengan 23,76 mmHg. Maka hasilnya adalah X telarutnya 0,0387. Nah, yang selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara di luarnya, maka disebut dengan titik didih. Nah, besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Nah, mencari delta Tb itu titik didih larutannya dikurangi dengan titik didih pelarutnya. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dengan konsentrasi molal atau M dari larutan atau dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk mencari besarnya kenaikan titik didih, kita cukup kalikan saja nih tetapan ini. Tetapan kenaikan titik didih molalnya dikalikan dengan molalitasnya. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Nah, oleh karena molalitas larutan dirumuskan sebagai ini nih. Untuk mencari molalitas, nah ini ya, M atau mol dikalikan 1000 per P. Atau bisa juga M sama dengan molnya, seperti kita tahu mol itu adalah gram per mr dikalikan 1000 per P. Nah, di sini adalah P di sini adalah massa pelarutnya dalam gram ya. Nah, yang selanjutnya adalah penurunan titik beku. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali antara kemolalan larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal atau Kf, dan dinyatakan dengan persamaan berikut. Maka besarnya penurunan titik beku atau delta Tf sama dengan tetapan penurunan titik beku molal atau Kf dikalikan dengan molalitas. Ya, mirip seperti pada kenaikan titik didih. Pada kenaikan titik didih, delta Tb sama dengan Kb dikalikan dengan M. Kalau pada penurunan titik beku, delta Tf sama dengan Kf dikalikan dengan M.
Agar lebih memahami mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik buku, kita akan mencoba contoh soal berikut ini. Hitunglah titik didih dan titik buku larutan 32 gram belerang, berarti ini belerang zat larutnya ya, dalam 400 gram asam asetat, berarti dia pelarutnya nih asam asetat nih. Asam asetat murni dia mendidih pada 118,3 derajat Celcius dan membeku pada 16,6 derajat Celcius pada tekanan normal 1 atm. Di sini Kb-nya adalah Kb dari asam asetat 3,1 dan Kf dari asam asetat 3,6. Kemudian Mr dari belerang adalah 256. Nah, untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu molalitasnya. Seperti kita tahu, untuk mencari molalitas M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. P di sini dalam gram. Di sini gram dari zat larutnya ada berapa nih? Oh, 32. 32 per mr dari zat larutnya itu belerang adalah 256. Berarti 32 per 256 dikali 1000 per massa dari pelarutnya yaitu 400 gram. Berarti 1000 per 400. Hasilnya adalah 0,3125 molar. Nah, ini adalah molalitasnya. Kalau sudah ketemu molalitas, tinggal kita tentukan titik didihnya. Untuk mencari titik didih, kita tentukan dulu kenaikan titik didihnya. Untuk mencari kenaikan titik didih, delta Tb sama dengan Kb dikalikan dengan M. Maka delta Tb sama dengan, di sini Kb dari asam asetatnya adalah 3,1, berarti 3,1 dikali 0,312. Maka kenaikan titik didihnya adalah 0,967 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah dapat nih kenaikannya nih. Nah, di data di sini asam asetat itu dia akan mendidih pada 118 derajat Celcius. Nah, jika ditambah dengan belerang, berapakah kenaikannya? Nah, di sini kenaikannya adalah 0,967. Nah, tinggal kita jumlahkan saja untuk mengetahui titik didihnya. Maka titik didih normalnya adalah 118,3 ditambah dengan kenaikannya adalah 0,967. Maka besarnya titik didih setelah ditambah dengan belerang adalah 119,267. Nah, selanjutnya adalah titik buku. Untuk mencari titik bukunya, kita harus tahu dulu berapakah penurunan titik bukunya. Kita gunakan persamaan delta Tf sama dengan Kf dikalikan dengan M. Di sini Kf dari asam asetnya adalah 3,6. Maka 3,6 dikalikan dengan 0,312. Ini adalah molalitasnya. Maka kita mendapatkan nih penurunan titik bekunya adalah 1,12 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita tahu di data di sini adalah asam asetat dia akan membeku pada suhu 16,6 derajat Celcius. Kemudian dia setelah ditambah dengan belerang, dia mengalami penurunan sebesar 1,12. Maka berapakah titik bekunya? Nah, tinggal kita kurangi saja. 16,6 dikurangi 1,12. Maka titik bekunya adalah 15,48 derajat Celcius.